Halo guys, jumpa lagi dengan gua Rizky di Cerita Program Mahut. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara setup SSH Keys Automation untuk beberapa akun GitHub. Syarat untuk mengikuti course ini. Yang pertama, khusus untuk OS Windows, bisa menggunakan Gitbash atau WSL. Minimal kalian udah punya 2 akun GitHub untuk course ini ya. Yang ketiga, library OpenSSH sudah terinstall di OS kalian. Library OpenSSH ini digunakan untuk manajemen SSH keys. Case di mana server SSH keys diperlukan. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu punya 2 akun GitHub. Setiap akun memiliki fungsi yang berbeda. Akun A untuk kerja full-time dan akun B untuk proyek-proyek personal. Setiap kali kamu ingin merubah repo dari akun A ke repo akun B, kamu harus menggunakan SSH key yang berbeda dan ini harus dilakukan manual karena secara default OpenSSH tidak bisa mengubah current SSH key secara otomatis. Mengubah SSH key secara manual tentu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi, sebaiknya kita melakukan otomasi perubahan SSH key. Langkah pertama adalah dengan membuat SSH keys. Komen yang pertama akan membuat SSH key untuk akun full-time dengan enkripsi RSA yang akan disimpan di pad berikut dan terhubung dengan email berikut. Untuk komen selanjutnya akan melakukan hal yang sama untuk akun personal. Mari kita coba untuk buat SSH keys-nya. Pertama, kita buat dulu SSH key untuk akun personal. Masukkan passphrase-nya. Selanjutnya kita buat untuk akun full time. Oke, udah berhasil. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu menambahkan SSH key ke akun GitHub. Yang pertama kita lakukan adalah copy konten dari public key-nya. Kita ke home directory, kita ls directory.ssh yang tadi kita udah generate SSH key-nya. Nah, di sini ada 4 file ya. File yang tanpa extension .pub ini merupakan private key, sedangkan ini merupakan public key. Kita ambil kontennya untuk yang full time, kita copy. Situ kita ke akun GitHub-nya. Nah, sekarang ada di setting SSH key-nya. Klik new SSH key. Situ title-nya bebas, gue disini pakai test. Key-nya kalian bisa ke sini. Habis itu klik add SSH key. Oke, udah berhasil. Kita lanjutkan untuk yang akun personal. New SSH key, title-nya sama, di copy, add SSH key. Oke, udah berhasil. Kembali ke slide lagi. Langkah selanjutnya adalah menambahkan SSH keys ke SSH Authentication Agent. Fungsinya adalah agar SSH key-nya itu bisa diregister oleh OpenSSH. Ini kita SSH add akun full time. Kita masukkan passphrase-nya lagi yang tadi kita buat. Habis itu yang akun personal. Oke, udah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah membuat SSH config file. Sebelum kita buat config filenya, gue akan jelaskan sedikit tentang config file ini, cara kerja gimana. Line host out ini berarti config-nya akan di-apply untuk semua host. Config yang dimaksud adalah config yang berada di bawah line ini, yaitu add keys to agent dan identities only. Add keys to agent memberitahu SSH untuk mengingat password dari SSH key agar tidak perlu menginput ulang setiap kali, hanya sekali saat login OS. Identities only merupakan config terpenting karena jika tidak didefinisikan, auto switch SSH key saat perubahan akun tidak akan berjalan.
untuk yang lain ini berarti jika hostnya github.com dengan postfix fulltime, maka hostname-nya adalah github.com dan path dari SSH key yang digunakan ada di sini. Postfix yang ada di belakang ini itu digunakan sebagai identifikator untuk config kita. Oke, kita lanjut untuk buat config-nya. Kita buat config-nya di folder.ssh. Gue di sini akan pakai Visual Studio Code. Oke. Host entities only. Yes. Case to again. Yes. Identity file di RSA personal full time. Oke, udah selesai ya. Pastikan identifier ini adalah private key-nya, bukan public key ya. Kita set. Bentar. Ini harusnya binary biar dia nggak auto format. Habis itu kita balik lagi ke slide-nya. Ke langkah selanjutnya, yaitu setup remote URL. Jika kamu sudah ada sebuah repo yang telah diklon, maka kamu harus merubah remote URL agar auto switching SSH key bisa berjalan. Contohnya, kamu ada repo bernama test.ssh yang menggunakan akun personal. Maka cara merubahnya adalah dengan masuk ke direktori repo tersebut, buka file.git config, dan cari line berikut, dan tambahkan postfix-nya setelah hostname github.com sehingga URL menjadi seperti ini. Karena gue belum clone reponya, maka gue akan gunakan cara yang ini. Khusus untuk clone repo baru, tinggal tambahkan postfix langsung ke URL seperti ini. Jadi tambahkan belakangnya sini ke URL-nya, github.com-nya, biar OpenSSH tahu mana SSH key yang akan dipakai. Terakhir, jangan komen git config.user.name dan untuk user emailnya per repo. Karena kita pakai akun berbeda, jadi kita nggak bisa pakai global config. Oke, mari kita mulai. Kita akan coba clone untuk yang akun personal dulu ya. Kita coba clone dulu tanpa menggunakan postfix. Lihat apa yang terjadi. Git clone. Sorry, kita masuk sini dulu. Yes. Oke, di sini error karena kita nggak masuk postfix-nya, jadi SSH-nya nggak tahu pakai SSH key yang mana. Oke, udah berhasil. Kita coba untuk yang full time. Git clone. Oke, udah berhasil. Setelah ini berarti kita config username-nya untuk setiap repo dan emailnya juga.
username, tes GitHub, habis itu git config user.email, tes GitHub. Lakukan hal sama juga untuk project personal. Oke, udah selesai ya. Habis itu yang terakhir kita lakukan adalah setup.gitconfig. Sebelumnya, kita masih perlu open postfix ke remote git URL secara manual dan setup git email plus username per repo. Dengan menambahkan beberapa config lagi di .gitconfig, kita bisa menjadikan git SSH switching menjadi otomatis sepenuhnya. Caranya adalah dengan cara membuat directory untuk menyimpan repos per akun. Tadinya kan kita pakai satu folder langsung gitu kan, folder GT kan. Sekarang kita akan buat directory personal dan full time. Jadi personal project masuk sini, personal, dan full time project masuk sini. Lalu di setiap directory, buat file.gitconfig untuk mendefinisikan email, user, dan remote git URL yang akan digunakan di directory tersebut. Terakhir, di root directory atau home kita, buat file.gitconfig global kalau belum ada, lalu definisikan path.gitconfig yang akan dipakai untuk setiap git directory. Git directory yang dimaksud adalah di mana kita maksudnya di directory dari repos kita. Directory untuk menyimpan repos per akun kita di mana. Yang pertama kita setup adalah .gitconfig akun dulu. Di sini kita bisa lihat kontennya. Yang user ini maksudnya itu adalah kredensial dari Git kita, jadi kita nggak perlu masukin lagi secara manual. Yang URL ini digunakan agar GitHub bisa redirect dari sini git.github.com ke URL yang kita inginkan, agar SSH key-nya bisa auto switch tanpa kita perlu masuk secara manual. Oke, mari kita lanjut untuk setup .gitconfig akunnya. Kita buat dulu directory personal dan full time untuk akun kita. Setelah kita masuk ke personal, buat .gitconfig-nya. User, emailnya, kita lanjutkan untuk yang full time akun juga. Copy, lalu paste. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke slide lagi. Untuk step selanjutnya adalah setup.gitconfig global. Yang dimaksud dari line ini adalah jika kita berada di git directory yang dispesifikasikan berikut ini, maka path dari .gitconfig yang akan dipakai adalah path ini. Mari kita buat. Kita masuk ke home directory. Pastikan kamu ada di home directory. Code.gitconfig include if git directory
projects. Now path-nya sama dengan .git config. Oke, kita lakukan hal sama untuk yang akun full time. Oke, sudah done. Kita balik lagi ke sini. Sini kita akan coba untuk nge-clone repo dari full time project tanpa menggunakan postfix full time. Kita lihat apakah bekerja atau enggak. Harusnya auto switchingnya udah bisa. Oke, bekerja. Kita coba untuk yang personal akun. Kita coba git clone juga. Tanpa postfix personalnya, harusnya udah bisa jalan ya. Oke, mantap, udah bisa ya guys ya. Sekian dari video ini. Jika video ini membantu kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Untuk saran-sarannya, kalian bisa masuk ke kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya ya guys.